Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Riana Ledi Flara. Nah, dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi rangkaian arus bolak-balik yang mana pembahasan khususnya yaitu tentang ini rangkaian arus AC yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, langsung saja. Pertama kita analisis rangkaian RLC. Nah, di sini rangkaian arus bolak-balik memiliki sebuah hambatan, di mana hambatan tersebut itu terdiri dari hambatan resistor atau yang disebut juga resistansi. Nah, simbolnya R ya. Kemudian ada yang disebut dengan hambatan induktor atau nama lainnya itu reaktansi induktif. Terus ada juga yaitu hambatan kapasitor atau nama lainnya reaktansi kapasitif ya. Ini simbolnya XC. Nah, gabungan dari ketiga jenis hambatan ini maka disebutlah dengan impedansi. Nah, simbolnya Z dengan satuannya ohm. Karena kan satuan dari hambatan itu ohm gitu. Lanjut. Nah, pada rangkaian RLC juga. Nah, rangkaian RLC itu merupakan rangkaian yang terdiri dari resistor. Nah, resistor itu yang hambatan tadi ya, induktor dan juga kapasitor. Nah, kenapa disebut RLC? Nah, R-nya ini merupakan yang tadi, R itu kan hambatan atau ketahanannya, L-nya induktansinya, sedangkan C adalah kapasitansinya atau yang kapasitor itu ya. Nah, rangkaian RLC ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang dirangkai secara seri maupun paralel. Nah, rangkaian RLC ini membentuk osilator harmonik dan beresonansi dengan suatu cara yang sama sebagai RLC. Nah, selanjutnya di RLC ini terdapat beberapa arus yang mana kan di sininya yang sebelumnya dijelaskan bahwa di sini ada beberapa komponen yang membentuk RLC ya, maka di sini akan ada arus AC pada resistor. Nah, arus AC pada resistor ini dasarnya menggunakan hukum Ohm ya, di mana V sama dengan I kali R. Nah, dari persamaan di atas terlihat jelas bahwa V itu berbanding lurus dengan I dan R, di mana jika I-nya diperbesar atau R-nya diperbesar, maka nilai dari V juga akan ikut besar gitu ya. Maka kondisi ini dikatakan bahwa arus dan tegangan yaitu sefase gitu. Selanjutnya, ini merupakan ini diagram dan grafiknya. Nah, gambar yang paling kiri ini merupakan contoh susunan dari resistor ya, seperti ini. Dan kemudian ini yang tengah merupakan grafik dari sinusoidal. Nah, antara tegangan dan arus. Sedangkan gambar paling kanan yang ini merupakan diagram fasor antara tegangan dan arus. Nah, pada gambar tengah terlihat bahwa tegangan dan arus bergerak dengan sepase yang sama. Nah, kenapa dikatakan sepase? Kita lihat kembali, yang ini kan V sama dengan I kali R, berarti ini adalah berbanding lurus. Otomatis jika I-nya besar, V akan ikut besar, maka dikatakanlah sepase. Nah, ini sama-sama sepase, maka untuk grafik yang ininya akan menjadi berbanding lurus. Nah, gini ya grafiknya. Kalau ke bawah berarti akan berbanding terbalik. Nah,
Lihat di sini titiknya mulainya di sini I, di sini R, maka dikatakan sepase karena apa ya? Titik awalnya itu sama gitu di sini. Nah, jadi sepase gitu. Atau berbanding lurus atau disebut juga linear gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga arus AC pada induktor. Nah, dimana bila arus AC melintasi suatu induktor yang besarnya berubah-ubah setiap waktu, maka akan dihasilkan tegangan induktor atau disebut juga VL. Nah, dimana hubungan antara arus dan tegangan induktansi, rumusnya itu seperti ini, dimana VL sama dengan L kali DI per DT. Nah, dari persamaan di atas, persamaan ini terlihat bahwa semakin besar perubahan arus dalam setiap waktunya, maka nilai dari tegangan induksinya pun akan semakin besar. Nah, tegangan induksi tersebut muncul setelah adanya perubahan arus setiap satuan waktu atau tiap selang waktu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa arus tidak sejalan dengan tegangan atau tegangan ini tidak sepase dengan arus. Tegangan mendahului arus dengan besar sudut 90 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di diagram ini. Nah, ini gambar paling kirinya merupakan susunan induktornya. Nah, yang tengah merupakan grafik sinusoidal. Nah, antara tegangan dan arus. Gambar paling kanan yang ini merupakan diagram fasornya antara tegangan dan arus. Nah, ini pada gambar yang tengah terlihat bahwa tegangan mendahului arus dengan fase 90 derajat atau arus tertinggal oleh tegangan yang sejauh 90 derajat nih. Kita lihat di sini kenapa dikatakan tidak sepase. Mengapa dikatakan tidak sepase? Kita lihat di sini ya. Ini tegangan mulainya. Nah, ini kan arus. Nah, mulainya di titik awalnya itu di sini. Sedangkan V di sini. Nah, maka kan titik awalnya berbeda ya. Jadi, maka disebutlah tegangan dan arus itu tidak sepase gitu. Nah, selanjutnya ada arus AC pada kapasitor. Nah, saat kapasitor dilalui arus AC sebesar IC, maka akan muncul VC, di mana tegangan kapasitor tersebut akan menjadi VT secara perlahan. Nah, secara matematis persamaannya seperti ini. Nah, saat kapasitor dilalui arus, maka tegangan kapasitor akan naik. Sebaliknya, ketika arus diturunkan sampai ke titik 0, maka tegangan kapasitor akan turun secara perlahan. Keadaan ini menunjukkan bahwa arus dan tegangan tidak berjalan secara serempak atau tidak sama gitu. Artinya arus dan tegangan tidak sepase. Arus akan mendahului tegangan dengan beda sudut 90 derajat. Nah, kita lihat di sini. Gambar kiri ini merupakan susunan dari kapasitornya. Gambar tengah adalah grafik dari sinusoidalnya. Dan antara tegangan dan arus ini adalah diagram fasornya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini yang mendahului adalah arus mendahului tegangan. Jadi kan V ini titik awalnya di sini ya, sedangkan arus di atasnya gitu. Jadi dikatakan bahwa arus mendahului tegangan. Seperti itu. Selanjutnya kita ke rangkaian AC seri. Karena yang tadi kan baru arus ya, arus pada beberapa ini komponen yang membentuk RLC. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jenis dari rangkaian RLC-nya, yaitu yang pertama ada rangkaian seri.
Di sini rangkaian RLC seri merupakan rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri ini ya. Resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, ketiga hambatan tersebut dialiri arus I yang sama sehingga diagram pasor arus akan diletakkan pada T sama dengan 0. Nah, pada rangkaian LSC seri, tegangan resistor atau VR-nya akan berada pada fase yang sama dengan arus dan induktornya. Nah, di sini tegangan induktor akan mendahului sejauh 90 derajat. Sedangkan ketegangan kapasitornya atau Vc-nya akan mendahului sejauh 90 derajat gitu. Nah, pada rangkaian seri LSC itu terdiri dari 4 kemungkinan komponen, yaitu ada rangkaian RC seri, RL seri, LC seri, dan juga yang terakhir ada RLC seri. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Yang pertama, kemungkinan yang pertama yaitu RC seri. Nah, pada rangkaian RC seri, resistor dan kapasitor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti gambar ini. Nah, gitu. Ini gambarnya. Selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa komponen R dan C akan dilalui ya oleh arus yang sama yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul tegangan VR dan pada komponen C akan muncul tegangan VC. Nah, perbedaan fase arus dan tegangan serta diagram pasor tegangan, nah bisa dilihat pada gambar ini. Nah, berdasarkan gambar VR akan sepase dengan arus. Nah, mana VR ini ya, sepase dengan arus. Nah, ini. Sedangkan VC akan tertinggal 90 derajat dari arus. Nah, VC yang ini yang hijau. Secara matematis, nah ini diagram pasornya. Nah, secara matematis maka persamaan yang terkait rangkaian RC seri dapat tersesuaikan. Nah, ini kenapa dikatakan sepase ya? Ini titik awalnya sama di sini, jadi dikatakan sepase. Kalau ini kan beda ya, gitu. Nah, ini adalah beberapa persamaan terkait tentang RC seri. Ada tegangan efektifnya, persamaannya ini ya. Kemudian impedansi. Kemudian ini besarnya sudut fase pada rangkaian. Ini arus efektifnya. Kemudian ini adalah frekuensi resonansi dari RC. Untuk keterangan dari simbol-simbolnya saya rasa sudah dijelaskan ya pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya pada ini adalah kemungkinan yang kedua yaitu RL seri. Ini gambarnya ya, dimana dari gambar ini, gambar di samping ya, maaf, kepada gambar di samping terlihat bahwa komponen R dan L akan dilalui oleh arus yang sama. Ini kan R dan L kan arusnya mengalir ya dari sini ke sini. Nah, dilalui oleh arus yang sama. Nah, oleh karena itu pada komponen R akan muncul tegangan VR dan pada komponen L akan muncul juga tegangan VL. Nah, perbedaan fase arus dan tegangan serta diagram pasor tegangan bisa dilihat pada gambar ini. Nah, berdasarkan gambar ini nih, ini adalah diagramnya, di mana VR akan sepase dengan arus. Nah, VR ini ya sepase dengan arusnya, ini yang biru ya. Kemudian VL akan mendahului arus dengan beda nih, VR yang ini VL. Nah, VL yang ini ya, yang hijau. VL akan mendahului dengan sudut fase 90 derajat, maka secara matematis persamaannya ini. Ini lihat beberapa persamaan terkait RL seperti itu.
Baiklah, kita lanjut. Nah, selanjutnya kemungkinan selanjutnya itu rangkaian LC seri. Nah, ini adalah gambarnya di mana pada rangkaian LC seri kapasitor dan induktor dirangkai tentunya secara seri yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, ini sumbernya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa komponen L dan C akan dilalui oleh arus yang sama. Maka pada komponen L ya akan muncul VL dan pada komponen C akan muncul PC. Nah, perbedaan fase, arus dan tegangan serta diagram pasor tegangannya terlihat pada gambar ini. Nah, berdasarkan gambar VL, gambar di atas, nah VL akan mendahului arus dengan beda fase 90 derajat, sedangkan VC tertinggal dari arus dengan beda fase juga 90 derajat. Nah, ini ya, nggak sepase ya, terlihat nih. Ini VL mendahului arus ya. Kemudian VC VC tertinggal oleh arus. Nah, ini tidak sepase, maka diagram pasornya akan seperti ini. Arahnya berlawanan. Nah, dari sini itu kelihatan nih, kalau misalkan ini kan berlawanan, otomatis nanti untuk mencari resultannya itu bisa VL dikurangi VR gitu di sininya nih. Nanti bisa diterapkan di contoh soal. Nah, ini beberapa persamaan terkait dengan LC seri. Ada tegangan efektif, impedansi, besarnya sudut fase pada rangkaian segini, harus efektif, dan juga frekuensi resonansi LC. Kemudian ini adalah rangkaian LC seri. Ini gambarnya seperti ini. Nah, pada gambar ini terlihat adanya komponen L dan C yang dilalui oleh arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen L akan muncul VR, pada komponen L akan muncul VL, dan juga pada komponen C akan muncul VC-nya. Nah, dari gambar ini ya, terlihat bahwa komponen RLC ini yang tadi. Nah, diagram pasornya yaitu ini. Nah, jadi di sini adalah arah XL, yang ke bawah XC, dan ini adalah I dan R. Nah, I dan R ini sepase, maka diletakkan sama ya. Nah, untuk mencari nilai dari titik ininya, ini untuk mencari resultan gayanya, jadi tinggal XL dikurangi XC, maka didapatlah nilai dari impedansi diresultankan ya. Jadi untuk mencari sisi miringnya, impedansinya nanti tinggal pakai persamaan Pythagoras ya, gitu. Nah, ini adalah beberapa persamaan terkait dengan rangkaian seri LEC. Di sini ada tegangan efektif ya, impedansi. Nah, ini impedansi ini diambil dari yang ini. Kan ini untuk mencari sisi miringnya, berarti ini yang sisi ini ditambah yang ini ya. Nah, kayak gitu ditambahin. Kemudian ini ada besarnya sudut fase rangkaian. Persamaannya ini arus efektif, kemudian frekuensi resonansi RL-nya ini. Nah, ini ada kesimpulan dari rangkaian LHC seri memiliki sifat sebagai berikut. Nah, jika XL itu berarti reaktansi induktifnya ya lebih besar dari XC berarti reaktansi kapasitif atau hambatan kapasitornya ya, maka rangkaiannya akan bersifat induktif, di mana arusnya akan tertinggal oleh tegangan dengan beda sudut dengan beda fasenya min 90 derajat. Kemudian jika XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian akan bersifat kapasitif, di mana arus akan mendahului tegangan dengan beda sudut fase 90 derajat. Nah, dan jika XL dan XC
sama dengan ya, besarnya sama, maka rangkaian akan bersifat resistif, di mana arus tertinggal oleh ini tegangan ya, oleh tegangan dengan beda sudut fase 0. Jadi kalau misalkan XL lebih besar dari XY maka bersifat induktif, karena kan XL ini adalah reaktansi induktif ya. Sedangkan kalau XL lebih kecil dari XY maka bersifat kapasitif. Karena ini kan XY ada reaktansi kapasitif. Kemudian yang selanjutnya adalah rangkaian AC paralel. Nah, pada rangkaian AC paralel itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adanya dirangkai secara ini terdiri dari komponen R dan C saja gitu ya. Nah, pada impedansi rangkaian ada impedansi rangkaiannya itu Z1, maka Z1 akan sama dengan XC. Ini bisa dilihat pada rangkaian ini ya. Dan Z2 akan sama dengan R. Nah, arus total I terbagi menjadi dua, yaitu XC yang mengalir pada cabang kapasitor dan IR akan mengalir pada cabang resistor ini ya. Ini kan XC mengalir pada cabang kapasitor dan IR mengalir pada cabang resistor gitu. Nah, maka arus total I merupakan penjumlahan vektor dari IC dan IR. Ini bisa pakai ini nih. Nah, lihat di sini ya. Nah, tegangan pada R dan XC besarnya sama karena terhubung oleh paralel, yaitu V sama dengan Vm kali sin omega T. Nah, di mana arus dan R adalah spase dengan tegangan V. Nah, ini persamaannya IR sama dengan V per R. Sebenarnya ini hanya konsepnya saja ya, nanti bisa dibaca. Nah, karena arus yang mengalir melalui resistor dan kapasitor terjadi perbedaan fase atau fase, maka itu I dapat ditentukan dengan persamaan kuadrat seperti berikut. Nah, ini. Jadi ini bisa ditentukan dari ini karena adanya perbedaan fasanya. Nah, ini rumus untuk mencari impedansi secara keseluruhan, ya. Selanjutnya, ini adalah persamaan untuk mencari besarnya perbedaan sudut antara reaktansi kapasitif XC dan resistansi. Persamaan seperti ini. Kemudian ini ada RL seri. Gambarnya seperti ini ya. Kalau ini R, ini XL. Nah, impedansi untuk Z totalnya maka menggunakan persamaan seperti ini, dimana Z total sama dengan Z1 dikali Z2 dibagi Z1 ditambah Z2. Ini berarti impedansi ke-1 dan ini impedansi kedua gitu ya. Nah, besarnya tegangan pada rangkaian. Nah, tegangan pada R dan XL besarnya sama, yaitu sama dengan tegangan sumber V, dimana V sama dengan VR kali VL. Karena L dan R dan sumbernya dihubungkan secara paralel. Nah, arus total rangkaiannya persamaan itu ini, dimana arus sumber I terbagi menjadi IR dan IL. Jadi I sama dengan IR kali IL, dimana IL nya sendiri merupakan V dibagi XL dan IR nya merupakan V per R. Ini adalah grafiknya dan ini adalah persamaannya. IT, nah ini kan resultannya ya, IT. Jadi sisi miring ini jadi tinggal ditambahin aja yang ini ditambah ini pakai konsep Pitagoras gitu ya. Dan ini persamaan untuk mencari besar sudutnya. Nah, kemudian ini adalah persamaan untuk RL impedansi total yang tadi ya,
sama, bisa jadi persamaannya itu bisa seperti ini, bisa juga ini ya, sama aja gitu. Kemudian di sini ada RLC paralel. Nah, impedansi Z pada rangkaian paralel resistor atau induktor dan kapasitor menggunakan rumus persamaan seperti ini. Nah, ini didapat, ini gambar rangkaiannya ya kayak gini. Ini ada R, L, dan C. Ini simbolnya, jadi kalau C kayak gini. Kalau L ada terlilitan, yang ini hambatan. Nah, persamaan ini diperoleh dari mana? Yaitu dari sini ya. Nah, ini rumus dasar yang hukum Ohm ya, kan V sama dengan I kali R. Maka untuk mencari R menjadi V bagi I. Nah, kemudian XL itu V dibagi IL. XC sama dengan, kemudian yang XC-nya sama dengan V dibagi IC. Nah, selanjutnya karena ini paralel, maka kalau paralel kan dijadikan pecahan ya. Nah, ini tinggal dimasukin saja. Ini sebenarnya bisa pakai menggunakan diagram Pasor ya. Kenapa jadi seperti ini? Itu menggunakan diagram Pasor untuk lebih mudahnya. Nah, yang ini, nah, atau kalau dijadikan 1/Z sama dengan seperti ini ya. Jadi sama aja mau pakai persamaan ini atau ini juga gitu. Nah, kemudian untuk rangkaian RLC paralel adalah rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Nah, pada rangkaian RLC paralel terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi 3, yaitu yang menuju. Jadi arusnya itu terbagi 3, ada yang menuju resistor, ada yang menuju induktor, dan juga ada yang menuju kapasitor. Nah, ini adalah diagram Pasor untuk rangkaian RLC. Nah, kita lihat ya di sini, ini adalah arah XL dan juga VL, yang ke bawah arah VC dan juga XC. Nah, dengan VR-nya ke sini. Nah, maka untuk mencari resultan ininya, ini kita kurangi dulu VL karena ini arahnya berlawanan, maka dikurangi VL dikurangi VC. Maka untuk mencari resultannya tinggal yang ini ditambah yang ini menggunakan konsep Pythagoras nih. Jadi VR tambah dikuadratkan, jangan lupa VR kuadrat tambah VL kurangi VC dikuadratkan juga ya. Nah kayak gini jadi. Sama aja sih, kalau mau dijadiin I berarti ini ganti jadi I gitu, kalau X berarti X gitu. Nah, ini. Nah, dimana arus listrik I total pada rangkaian paralel resistor, induktor, dan kapasitor dengan arus bolak-balik. Nah, dapat dirumuskan seperti berikut ini ya. Ini adalah keterangannya. I adalah arus total, IR berarti arus yang mengalir pada resistor, IL berarti arus yang mengalir pada induktor, dan IC adalah arus yang mengalir pada kapasitor. Satuannya sama ampere karena ini kan arus ya. Kemudian nilai tegangan V pada rangkaian tersebut dapat dihitung menggunakan persamaan ini, di mana V sama dengan I kali Z gitu. Nah, ini untuk persamaan menghitung sudut fasa menggunakan persamaan ini. Cos tau sama dengan R per Z. Maka untuk mencari sebesar sudutnya tinggal, kalau pakai kalkulator berarti cos sip ininya ya, misalkan ini 2 dan per 3 berarti cos sip 2 per 3, nanti dapat nilai sudutnya gitu ya. Nah, ini beberapa sifat pada rangkaian RLC paralel. Nah, akan bersifat resistif bila nilai arus listrik yang mengalir pada induktor sama dengan nilai arus yang mengalir pada kapasitor ini ya. Dan juga maka arus listrik totalnya akan sepase dengan tegangan. Juga akan bersifat induktif bila IL-nya lebih besar dari IC, maka arus listrik totalnya akan tertinggal terhadap tegangan. Dan juga akan bersifat kapasitif bila nilai IL-nya lebih kecil dari IC, maka arus listrik total akan mendahului terhadap tegangan. Nah, IL ini berarti arus induktansi dan IC arus kapasitif ya, seperti itu.
selanjutnya, dari yang sudah kita bahas itu sebenarnya bisa atau mudah dipahami ketika kita memahami diagram Pasor gitu. Nah, di sini arah I dan R itu spase, maka diletakkan dalam satu garis. Nah, di mana R, maka di sini ada kan terdapat VR juga. Nah, untuk arah ke atas yaitu XL dan VL-nya, dan yang ke bawah adalah XC dan VC. Nah, ini untuk induktor murni, di mana I dan VL-nya itu tidak spase. Nah, di sini V-nya mendahului I, ya. Terlihat bahwa V mulainya itu di atas di sini ya, titiknya. Nah, untuk kapasitor murni itu sebaliknya. Jadi yang mendahului adalah I-nya, ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari impedansinya atau V total atau impedansi sama aja. Nah, kita lihat di sini. Ini kan kalau misalkan dalam VL, nah ini VL ke atas, VC ke bawah, ini arahnya berlawanan, maka dikurangi VL dikurangi VC, dan arah ke sini adalah VR. Maka untuk mencari resultannya ini adalah VL dikurangi VC. Nah, mencari resultannya itu VR kuadrat ditambah yang ini dikuadratkan. Nah, untuk mencari Z total, maka tinggal ganti saja ini komponennya ya, menjadi XL dan XC gitu. Kemudian daya pada rangkaian listrik AC. Nah, daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Nah, satuan dari daya tersebut adalah watt, yang menunjukkan banyaknya tenaga listrik yang mengalir per satu waktu. Saya rasa untuk konsep daya sendiri sebenarnya sudah dijelaskan sejak duduk di bangku SMP ya. Nah, selanjutnya ini untuk daya pada rangkaian AC ada beberapa persamaan yang digunakan, di mana nilai Z-nya itu digunakan atau diperoleh dari persamaan sebelumnya. Jadi kita mencari dulu nilai Z-nya berapa ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai energinya, maka E sama dengan P kali T. Nah, P-nya itu adalah daya. Pakai persamaan yang ini yang di atasnya gitu ya. Kita ke contoh soal. Untuk contoh soal ke-1 yaitu tentang ini ada rangkaian seri. Rangkaian LEC yang ditanyakan jika sumber tegangan arus bolak-baliknya 200 volt, maka kuat arus maksimum yang mengalir dalam rangkaian adalah. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan persamaan ini. Z sama dengan R ditambah XL dikurangi XC. Ini tinggal dimasukkan saja tadi yang diketahui, maka didapatlah nilai Z-nya 100 ohm, dan untuk nilai I maksimumnya tinggal Vm dibagi Z. Nah, ini nilai V-nya kan udah diketahui 200 volt dibagi Z-nya 100, jadi dapat 2 ampere gitu ya. Nah, kemudian ini contoh soal yang kedua tentang rangkaian paralelnya. Di sini terdapat sebuah tegangan bolak-balik yang besar tegangannya 200 volt per 50 Hz yang dirangkai secara paralel dengan resistor yang memiliki nilai sebesar 100 ohm dan kapasitor dengan kapasitas 7,5 mikrofarad. Berapakah nilai impedansi rangkaian tersebut? Nah, ini Hz. Hz itu adalah berarti frekuensi ya, karena satuan frekuensi Hz. R-nya 100 ohm dan C-nya 7,5 mikrofarad. Jadi ini diubah dulu ke farad, jadi dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini gambar dari rangkaiannya. Jadi di sini nih. Di sini nih 200 volt itu ini besar tegangannya di sini. Nah, ini tanyakan Z-nya. Kita cari dulu untuk yang pertama, kita menghitung nilai reaktansi kapasitifnya dulu atau dari XC-nya pada kapasitor. Nah, di mana XC sama dengan 1 dibagi 2V kali F kali C. Nah, nilai V-nya 3,14.
Nah, kemudian kita tinggal selesaikan saja ini secara matematis ya, maka didapatlah nilai X-nya 425 ohm. Ini dibulatkan ya, karena 6 lebih dari 5 jadi dibulatkan jadi 425 ohm. Kemudian untuk nilai Z-nya tinggal yang ini menggunakan persamaan ini di mana. Nah, jika nilai X-Z telah diketahui, selanjutnya kita menghitung nilai impedansi. Maka Z sama dengan R dikali X-Y dibagi akar dari R kuadrat ditambah X-Y kuadrat. Ini tinggal dimasukkan, maka dapatlah nilainya 97,34 ohm. Ini tahu ya, pangkatnya kan ini dibagi jadi pangkatnya dikurangi gitu. Selanjutnya ini contoh soal yang ketiga, terdapat sebuah tegangan bolak-balik yang memiliki nilai frekuensi sebesar 50 Hz yang dirangkai secara paralel dengan bebannya berupa resistor 30 ohm, induktor 300 mH, dan kapasitor 50 mikrofarad. Berapakah nilai impedansi pada rangkaian tersebut? Nah, diketahui F-nya kan 50 Hz, R-nya 30 ohm, L-nya 300 mH, diubah ke Henry. Ini milik Henry, berarti dikali 10 pangkat min 3. Nah, C-nya 50 mikrofarad, jadi dikali 10 pangkat min 6. Nah, maka jadi 5 kali 10 pangkat min 5 farad. Ini pangkat ya. Ditanya berapa Z-nya? Nah, langsung saja kita cari dulu nilai XL-nya. Menghitung nilai reaktansi induktifnya, di mana XL sama dengan 2V kali F kali C. Tinggal dikalikan, maka dapatlah nilai 94 ohm. Jadi kalau misalkan ada koma nanti kita bulatkan aja ya, biar nggak ada komanya gitu. Nah, kemudian nilai X-nya tinggal masukkan persamaannya. Nah, nilai ini 94. Nah, kemudian didapat nilai X-nya 64 ohm. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai Z, kita gunakan yang nilai impedansi untuk rangkaian paralel tentunya ya. Karena sudah didapat nilai XL dan X-nya, tinggal kita masukkan ke sini. Ya. Maka didapatlah, ini diselesaikan saja secara matematis, maka didapatlah nilai Z-nya 30/1,141 ohm. Seperti itu. Selanjutnya contoh soal yang keempat masih tentang rangkaian paralel. Di sini ada sebuah rangkaian seperti ini bentuknya, di mana nilai XL-nya 30, nilai XC1 yang ini ya 20 ohm, nilai XC2 30 ohm, XC3 60 ohm. Dan ini nilai R1-nya 30 ohm, R2-nya 60 ohm. Yang ditanyakan berapakah Z dari titik A ke B. Nah, kita selesaikan. Ini kita ini kan dirangkai secara paralel. Jadi kita selesaikan dulu yang ini ya. Ini juga diselesaikan. Ingat rangkaian paralel pada arus listrik kan ya. Ini juga konsepnya sama ya, kita selesaikan dulu. Nah, maka nanti akan didapat bentuknya seperti ini kan, ini digabungin ya. Digabungin nanti bakal jadi seri di sini. Ini juga digabungin jadi seri. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Garis lurus. Nah, untuk menyelesaikan ini kita lihat di sini. Jadi 1/R1 ditambah 1/R2 sama dengan 1/30 ditambah 1/60. Nah, ini penyebutnya tinggal disamakan aja. Nah, maka hasilnya R-nya sama dengan 20 ohm. Nah, XL-nya kan udah diketahui, XL maya 30 ohm. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang XC ini. XC selesaikan menggunakan rumus yang paralel. Nah, ya. Jadi XC sama dengan 1/XC1 ditambah 1/XC2 ditambah 1/XC3. Disamakan penyebutnya. Jangan lupa 1/XC berapa nantinya. Dibalikan jadi hasilnya yaitu 60 ohm gitu. Nah, jadi didapat nanti kita masukin ke sini. Karena ini kan sudah digabungkan ya, maka berubah menjadi seri yang ini dan ini. Hasilnya seperti ini bentuknya. Nah, ini nilai R-nya 20, nilai XL-nya 30, dan XC-nya 10.
Nah, untuk mencari impedansinya, kita bisa menggunakan diagram fasor yang ini ya. Nah, arah R-nya itu ke sini, arah XL ke atas, arah XC ke bawah. Nah, karena ini arahnya berlawanan, maka XL dikurangi XC. Nah, jadi didapatlah nilai dari impedansinya yang merupakan arah resultannya ini ya. Nih, untuk garis miring ini, maka tinggal ditambahkan R kuadrat ditambah ini, XL dikurangi XC yang dikuadratkan. Maka didapatlah nilainya segini. Yang kajiannya sama dengan 20 akar 2 ohm. Yang selanjutnya kita ke contoh soal 5, yaitu tentang daya. Nah, di sini terdapat rangkaian seri LRC yang memiliki hambatan resistor 80 ohm, reaktansi induktif 120 ohm, dan juga reaktansi kapasitif sebesar 60 ohm. Nah, besar tegangannya yaitu 150 volt. Yang ditanyakan berapakah daya yang dipergunakan pada rangkaian tersebut. Nah, untuk memudahkannya kita buat dulu gambar rangkaiannya. Ini RLC beserta satuannya. Ini besar V-nya di sini 150 volt. Maka untuk mencari Z-nya kita gunakan diagram pasor ya untuk memudahkan untuk mencari nilai Z-nya. Ini XL ke atas, XC ke bawah, R ke samping. Untuk mencari Z berarti yang tadi ya, tinggal ini berarti garis resultan ini ke sini ya. Nah, jadi untuk mencari Z-nya tinggal ini kan R-nya 80 ya, 80 kuadrat ditambah ini XL dikurangi XC 120 diambil 60 kuadrat. Jadi hasilnya 100 ohm. Kemudian untuk mencari P-nya tinggal masukin P sama dengan V kali I. Sama dengan V. Nah, I-nya bisa diubah jadi V per R. Nah, jadi sama dengan V kuadrat per Z. Sama aja. Nah, ini tinggal dimasukin nilainya. V-nya ini 150 dikali 150 dibagi 100 R ya. Ini R itu ini kalau di rangkaian listrik simbolnya R, kalau di rangkaian listrik DC. Nah, untuk rangkaian listrik AC maka Z gitu ya. Jangan, nggak usah bingung. Tinggal ini kan bisa dicoret, maka hasilnya 225 watt seperti itu. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.